Halo semua, pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari listrik dinamis, hukum Kirchhoff, rangkaian jembatan Wheatstone dan Delta-Star, gaya gerak listrik dan tegangan jepit, dan satu lagi kita akan lihat nanti rangkaian seri dan paralel pada sumber tegangan. Baik, untuk mendalaminya mari kita ikuti video berikut ini. Baiklah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA atau peminatan ilmu alam. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana itu hambatan listrik, resistor, dan hukum ohm. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ke bagian C, di mana kita akan mempelajari rangkaian listrik arus arah. Pada bagian ini kita akan membahas pada video kali ini ada 4 topik, yakni hukum Kirchhoff, lalu rangkaian jembatan Wheatstone dan Delta-Star, lalu yang ketiga nanti kita akan melihat gaya gerak listrik atau GGL dan juga tegangan jepit, dan yang keempat kita akan melihat rangkaian untuk sumber tegangan, bahwa nanti kita melihat juga sumber tegangan itu bisa berbentuk seri rangkaiannya maupun paralel, dan termasuk juga dalam bentuk campuran. Baik, pada topik yang pertama ini kita akan melihat bahwa hukum pertama Kirchhoff. Mungkin di SMP ini sudah diperkenalkan oleh gurunya. Kita hanya mengulang kembali bahwa katanya intinya di sana jumlah arus yang masuk lewat percabangan sama dengan besar arus yang keluar. Jadi kalau dibuat secara matematika, dia secara matematis dapat dituliskan bahwa I masuk sama dengan I keluar, atau sigma I masuk sama dengan I keluar, di mana I adalah buat arus sendiri yang bersatuan ampere. Lalu bagaimana mengaplikasikan dalam bentuk contoh? Coba kita lihat di sini ada satu contoh. Oke, dari gambar ini ada percabangan. Ini percabangannya. Ini ada I1 menuju percabangan, lalu I2 keluar, I3 masih keluar, I4 belum tahu kita masuk atau keluar. Baik, ditanyakan benar I4 berapa besarnya, masuk atau keluar. Jika data yang dikasih tahu adalah I1 nya adalah 4 ampere, ini 4 ampere masuk, lalu I2 nya keluar 3 ampere, lalu I3 nya keluar 2 ampere. Berarti jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Siapa yang masuk tadi? Kita misalkan lalu I4 ini masuk. Kalau nanti kita dapatkan hasilnya positif, maka benar dia masuk. Tapi nanti kalau kita dapatkan dia negatif, maka I4 itu adalah keluar. Oke, kita akan uji. Kita misalkan tadi I masuk dia. Oke, maka dari sana I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Ini 2 tambah I3. Maka I4 sama dengan I2 ditambah I3 dikurang I1 yang di sini pindah ke ruas kanan ya. Maka I2 nya tadi 3 ditambah 2 dikurang 4 itu I1 nya, dapatlah 1 ampere. Karena positif hasilnya berarti benarlah dia masuk. Kita misalkan tadi masuk. Tapi kalau nanti hasilnya negatif berarti tandanya menandakan dia keluar. Jadi kalau kita buat tandanya ini berarti tanda masuk. Beginilah misalkan ya. Iya, masuk percabangan. Begitu ya. Itu untuk aplikasi daripada hukum pertama Kirchhoff. Baik, bagaimana kita melihat untuk rangkaian yang kedua ini atau bagian yang kedua ini? Ada istilah dikenal dengan nama jembatan Wheatstone dan Delta-Star. Untuk apa digunakan rangkaian jembatan Wheatstone dan Delta-Star? Nanti ketika kita menyederhanakan rangkaian resistor, kita pindahkan dia ke rangkaian seri ataupun paralel, nggak ketemu dia. Artinya contohnya seperti di gambar ini. Di sini ada 5 buah resistor, R1, R2, R3, R4, R5. Oke, kalau kita mau menyederhanakan rangkaian ini kita paralelkan nggak bisa. Yang ini juga kita paralelkan dulu, tidak bisa. Kita serikan nggak bisa. Artinya tidak tertemu dia rangkaian seri atau paralelnya, maka rangkaian ini disederhanakan. Cara penyederhanaan rangkaian inilah yang dikenal dengan nama jembatan Wheatstone atau dengan metode Delta-Star. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Ini kan kalau gambar ini kan bisa dimodifikasi, tanda panah ini modifikasinya bentuk lainnya.
Inilah gambar ini. Oke, dalam bentuk lain seperti ini sulit untuk diselesaikan. Kita tidak bisa memahami mana seri dan mana paralelnya. Maka untuk menghitung rangkaian pengganti kelima ini ada caranya. Kalau kita tempuh permasalahan seperti ini, boleh menggunakan jembatan Wheatstone. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk menentukan itu supaya terjadi jembatan Wheatstone adalah kita kalikan dulu R1 dan R3 nya itu apakah sama dengan R2 sampai R4 nya. Kalau sama, berarti jembatan Wheatstone berlaku. Apa yang terjadi kalau jembatan Wheatstone berlaku? Ketika jembatan Wheatstone berlaku, maka R5 ini akan kita abaikan. Atau kita katakanlah di sana R5 itu akan kita hilangkan karena arus di sana kita misalkanlah bernilai 0. Maka kalau misalkan terjadi seperti itu, ujinya adalah kita kalikan ini kemari, R1 dikali R3 harus sama dengan R2 dikali R4 supaya kita memiliki persyaratan sebagai rangkaian jembatan Wheatstone. Apa yang terjadi tadi? Kalau jembatan Wheatstone, maka R5 nya akan menjadi 0 atau kita abaikan. Bagaimana aplikasinya? Oke, aplikasinya akan kita lihat nanti saya contoh. Lalu yang berikut, ini dia. Kalau R5 tadi kita hitung lagi, maka ini dia hilang. Maka tinggallah ini R1, R2, R3, R4. Kalau ini sudah hilang, maka ini tinggal seri. Ini seri. Hasil dari serinya ini nanti satu resistor, maka kita tinggal paralelkan. Maka nanti di sini katanya seper R total paralel ya, sama dengan 1 per RSA1 tambah seper RS2, rangkaian seri yang pertama. Seri pertama lah R1 tambah R2 ini. Seri kedua adalah R3 sama R4. Itulah R totalnya. Lalu bagaimana misalkan kalau perkalian itu enggak sama? Artinya di sana kita kalikan R1 dan R3, R2 dan R4, enggak sama, tidak sama. Maka rangkaian itu kita akan selesaikan dengan prinsip delta star. Ya, delta artinya delta ya, segitiga bintang. Baik. Berarti di sini caranya seperti ini. Nah, ini tadi R1 saya pindahkan ya. Kita lihat dari sini, ini R1, ini R5 yang di tengah, ini R4. Diubahlah namanya menjadi RA, RB dan RC. Jadi RA, RB dan RC bentuknya diubah. Bahwa besar mereka harus kita cari dulu RA dan RB dan RC-nya. Maka ketika ini diubah R1, R5 dan R4 ini diubah menjadi ini RA, RB dan RC, ini dia ya. Maka gambarnya jadi seperti ini. Lalu bagaimana besar RA? Apakah langsung R1? Tidak. RB juga tidak langsung R2 atau dan RC tidak langsung R4. Artinya di sana kita harus hitung lagi kembali. Maka untuk menentukan besar RA itu adalah R1 dikali R4, R1 dikali R4 per yang tiga-tiganya. Lalu RB R1 dikali R5, ini R5. Lalu per tiga-tiganya ya. RC adalah R4 dikali R5. R4 ini yang 4 dikali R5 untuk C. Berarti yang diapitnya itu nggak ikut dihitung dia. Contoh misalkan RA tadi R1 dan R4, R1 dan R4 ya. Dia untuk mengingat RA ini kita abaikannya, yang mengapitnya aja per R33 nya ya. Bagaimana menentukan contohnya? Di sini akan saya tampilkan dua contoh sekaligus, yakni pemakaian pada rangkaian jembatan Wheatstone terpenuhi dan tidak. Sebagai contoh misalkan bagian A ini soalnya bagian B. Oke, saya pindahkan kemari. Saya katakan ini jembatan Wheatstone untuk bagian A. Kenapa? Karena kita melihat tadi kan syaratnya adalah R1 dikali R3 itu harus sama dengan besar dari R2 dikali R4. Ini syarat jembatan Wheatstone. R1 3 dikali 10 30, 5 dikali 6 30, maka sama-sama 30. Maka rangkaiannya jembatan Wheatstone. Kalau jembatan Wheatstone dia berarti ini diabaikan kan gitu tadi. Maka ini kita serikan aja, serikan 3 ditambah 5 8, 6 ditambah 10 16,
Kita dapat 8, kita paralelkan lah. 1/8 tinggal paralel dia kan. 1/8 tambah 1/16 sama dengan 2 tambah 1. Ini samakan penyebutnya. Dapatlah 3/16. Itu masih R paralel atau R totalnya ya. Maka R total menjadi 16/3 dalam satuan ohm. Yang berikut, di sini dikatakan nanti bahwa di sini kita pakai rangkaian delta star. Kenapa? Bahwa perkalian untuk R1 dan R3-nya tidak sama dengan R2 dikali R4. Berapa rupanya ini kali ini? 40, ini kemarin 100, tidak sama. Maka kita buatlah dia pakai pengantar delta star. Kita carilah dulu nilai RA-nya. Ini RA berarti yang di atasnya yang ini 14, 10, 10. Ini soalnya ya. Oke, tambahkan semuanya, dapatlah 10/24, 25/6. RB, ini RB berarti ini kali ini. Oke, kali ini ya. Ini dikali ya. Dapatlah 10 kali 4/24, 5/3 disamakan. RC 5 dikali R4 dikali R5 per R3 nya. T 10 kali 4. Oke, dapatlah juga 5/3 disamakan. Baik, setelah itu bagaimana rangkaiannya? Inilah RA tadi, inilah RB tadi, ini RC tadi. Yang tadi besarnya 25/6, 5/3 dan 5/3. Apa yang kita lakukan selanjutnya untuk mencarikan penggantinya? Ini kita serikan lah. Oke, dapatlah 35/3 ya. RB ditambah R2, samakan penyebutnya nanti. Juga ini RC dan R3 seri. Apa yang kita dapatkan? Oke, 5/3 ditambah 4. Seri kan ditambahkan 17/3. Oke, dapat hasil serinya ini tinggallah 2 nanti resistor paralel. Maka paralelkanlah 1/RS1 yang ini. Oke, samakan penyebutnya. Ini kan 1/17/3 tambah 1/35/3 yang ini. Ya. Sama dengan 3, samakan penyebut. Oke, langsung aja kalikan 595, 35 dikali 3 105, 17 dikali 3 51, 105 ditambah 51 156 per 595. Itu masih 1/RP sama dengan 595 dibagi 156, dapatlah 3,81. Maka nanti resistornya tinggal 2. Hasilnya ini kan sudah paralel ini, maka tinggal tambahkan nanti R totalnya sama dengan RA ditambah RP. 25/6 itu dari mana? Ini RA tadi per tambah 3,81. 25/6 itu 4,17 tambah 3,81. Maka dapatlah hambatan total itu untuk rangkaian ini 7,98 ohm. Itu dia caranya. Baik, kita akan lanjutkan ke berikutnya. Oke, pada bagian yang ketiga ini kita akan melihat GGL. Oke, nanti kita akan mengenal istilah GGL, gaya gerak listrik lambangkan dengan ini ya, epsilon. GGL didefinisikan energi yang digunakan untuk memindahkan muatan positif dari yang mempunyai potensial rendah ke titik yang mempunyai potensial tinggi. Tiap satuan muatan yang dipindahkan, ya. Maka GGL sama dengan D energi atau W per dt. GGL itu bersatuan volt. Dia punya sama satuan nanti dengan tegangan. Ya, kadang dia juga memiliki besaran yang sama. Ketika apa syaratnya nanti mari kita lihat di bawah ya. Baik, yang perlu saya tambahkan ketika belajar GGL ini ya. Di sini ada istilah hambatan dalam. Hambatan dalam itu adalah hambatan yang berada di dalam sebuah sumber tegangan, sumber listrik. Contoh di baterai itu ada hambatan dalam. Ini sama lambangnya dengan ini, ya, simbolnya bergerigi. Tetapi nanti kalau resistor dibuat di R besar, kalau hambatan yang ada dalam sumber tegangan atau hambatan dalam itu dibuat R kecil, dan besarnya ini tidak terlalu besar nilainya,
Biasanya kalau perhitungan itu yang setahu saya itu umumnya paling besar 1 ohm, tapi ada di bawahnya lagi nanti, tapi umumnya seperti itulah dia untuk hambatan dalam ini. Saya ulangi sekali lagi, hambatan dalam adalah hambatan yang berada di sumber tegangan. Baik, kita akan melihat 2 kejadian di sini. Seandainya jika saklar S dihubungkan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Oke, kalau misalkan ini kita lepas, maka tidak akan ada arus mengalir di rangkaian ini. Kalau tidak ada arus, itu definisinya I sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan PAB atau yang kita dengan tegangan jepit, maka GGL dikurang I kali R. Kalau arusnya 0, berarti 0 dikali berapapun hambatan dalamnya, maka hasilnya menjadi ini hasilnya 0. Maka nanti tegangan jepitnya akan sama dengan GGL-nya, gaya gerak listriknya. Lalu yang berikut, jika saklar dihubungkan, maka arus listrik akan mengalir. Oke, seandainya ini ke bawah, arus akan mengalir, maka VAB tidak sama dengan GGL. Ya pasti, karena apa? I-nya ada. Maka nanti di sini berlaku bahwa VAB itulah yang dikenal dengan nama tegangan jepit, dengan persamaannya bahwa VAB sama dengan GGL dikurang I kali R. Oke, itu dia ya. Maka kalau kita dapatkan nanti ada R-nya ya, sama dengan besar I dikalikan dengan R. Ya, I karena arusnya nanti sama. Jadi arusnya sama karena tersusun secara seri. Oke, PAB tegangan jepit, lalu GGL itu ini dia. Lalu hambatan dalam itu adalah R kecil. Baik, yang berikut kita akan melihat contohnya aplikasi dari soal pernyataan tadi ya, materi tadi, bahwa sebuah resistor mempunyai hambatan. Oke, hambatan R resistor ya. Resistor ini dipasang dengan sumber tegangan GGL 6 volt, sumber tegangan GGL-nya ya, mempunyai hambatan sebesar 1 ohm. Ini hambatan dalam, hambatan yang ada dalam GGL tadi atau sumber tegangan tadi. Maka 1 ohm. I sama dengan V sama dengan. Oke, maka I sama dengan ini didapatkan dari nilai persamaan itu ya. Ini V atau GGL sama dengan I kali R. Maka I sama dengan GGL per R. R ini adalah R total. Jadi nanti di sini nampak dia. Ini nampak. Apa yang kita bisa lihat nanti, bahwa nilai hambatan seluruhnya, karena tadi resistor itu juga hambatan dalam resistor itu ditambahkan kalau masih tersusun seri. Seperti di gambar ini. Perhatikan lagi ya. Ini resistor dan ini hambatan, ini masih tersusun seri. Maka kita gabungkanlah hambatan seluruhnya. Itulah yang kita kenal dengan nama R ditambah dengan R kecil. Tadi GGL-nya sama dengan 6/11 tambah 1, 12. 6/12 sama dengan 1/2 atau 0,5 ampere. Baik, kita mau nyari tegangan jepitnya. Tadi rumus tegangan jepit itu kan sama dengan PAB ya. PAB sama dengan GGL dikurang I kali R. Maka kita dapatkanlah GGL-nya tadi 6. Arus yang kita peroleh tadi setengah ampere dikalikan dengan 1, hambatan dalamnya ini dia. Maka GGL sama dengan maka GGL tadi 6, lalu setengah dikali 1 dapatlah 5,5 volt. Bahwa nanti kalau misalkan kita mau cari tegangan di 11 ini di 11 tadi, yang di 11 ohm tadi, bisa kita cari ya. V sama dengan I dikali R. T I tadi setengah dikali 11 sama dengan 5,5 dalam satuan volt. Oke, baik, itu dia untuk hambatan dalam dan aplikasi dalam GGL atau gaya listrik dan tegangan jepit.
Di sini saya akan mengajak kembali kita bagaimana mengenal rangkaian seri dan paralel. Pada pembelajaran sebelumnya kita melihat bahwa rangkaian seri paralel itu pada rangkaian resistor. Sekarang tidak, sumber tegangannya yang kita serikan dan paralelkan. Oleh karena itu mari kita perhatikan baik-baik. Baik, sumber tegangan ya. Kemarin waktu belajar pertama kali saya perkenalkan sumber tegangan itu ada AC dan DC. Tapi di sini kita akan fokuskan DC, direct current. Sumber tegangan itu bisa diambil dari baterai. Ini baterai yang kita kenal. Ini positif, yang jendol. Yang ini negatif. Maka jarang akan kita temukan di gambar seperti ini. Jadi biasakan dibuat seperti ini. Inilah dia. Yang ini yang panjang dia positif, yang pendek dia negatif. Ya, maka kutub panjang itu positif dan yang pendek negatif. Oke, di sini dibalik nggak masalah ya. Mungkin baterainya ngadap ke sebelah sana. Maka ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. GGL 1, GGL 2, GGL 2, GGL 3. Sumber tegangan 1, 2, 3. Di dalam GGL 1, sumber tegangan 1 ada hambatan dalamnya, masing-masing punya hambatan dalam. Boleh sama ya, boleh juga berbeda. Ini juga boleh sama, boleh berbeda. Baik, apa yang terjadi kalau misalkan ini mau kita satukan, kita serikan lah, ini kan seri dia. Kita ganti dia, maka kita GGLS kita katakan, ini jadi R seri, hambatan dalam seri. Maka kalau nanti tegangan itu diserikan ditambahkan. GGL 1 tambah GGL 2 tambah GGL 3, itulah ini besarnya ini. Jadi kalau 2 2 2 berarti ini 6. Nah, perhatikan nanti kakinya ya. Kalau kita jumlahkan nanti seperti ini ngadap ke sana, semua sama seperti kalau kita baterai misalkan ada remote televisi atau remote yang lain. Nah, kalau kita buat seperti ini, ini kan 1,5 volt, 1,5. Berarti kita gambarkan begini dia. Nah, kaki pendek, panjang, pendek, panjang. Ini hasilnya adalah 1,5 tambah 1,5 berarti 3 volt. Lain halnya nanti kalau seperti ini. Ini panjang. Oke. Ini jumpa panjang dulu, baru pendek. Kalau ini 1,5, ini 1,5, maka menjumlahkan ini diserikan dia tetap ini 1,5 dikurang. Nah, kalau kita buat seperti ini, kaki pendek duluan kan, minus 1,5 ditambah ini kaki panjang duluan tambah 1,5, maka hasilnya ini 0. Kalau dibuat seperti ini ya, baik. Tapi kalau dibuat seperti ini dia kutubnya dipanjangkan dia sama kayak masang baterai kan diserikan dia seperti ini. Baik, itulah dia untuk yang seri. Lalu bagaimana untuk paralel? Pada rangkaian paralel, lihat rangkaian paralelnya ini dia. Yang diparalelkan sekarang tegangannya. Pada pembelajaran hukum Ohm sebenarnya sudah diperkenalkan bahwa GGL atau tegangan di rangkaian paralel itu kan sama tegangannya. Sini juga berlaku sama, bahwa GGL 1, GGL 2, GGL 3 itu akan sama besarnya. Baru bagaimana resistor kalau tersusun secara paralel? Sama juga, hambatan dalam juga rumusnya sama, bahwa 1 per hambatan dalam paralel sama dengan 1 per R1 kecil tambah 1 per R2 tambah 1 per 3. Kalau yang disusun secara paralel itu ada 3. Oke, kita lihat aplikasi dalam bentuk contoh. Nah, lihat kawan-kawan, perhatikan pelan-pelan ya. 3 buah baterai dihubungkan seri, dipasang pada lampu pijar dengan hambatan 1 ohm. Jika masing-masing baterai mempunyai 1,5 volt, hambatan dalamnya untuk baterai itu adalah 0,5 ohm, maka arus listrik yang mengalir melalui lampu pijar ini kan ada GGL. Ini oke, hambatan dalam R besarnya tadi 1 ohm. 3 tersusun seri. Kalau disusun seri GGL tadi di jumlah. Oke, hambatan dalamnya juga pasti seri karena dia bagaimana GGL nya begitu juga lah besar hambatannya susunannya ya.
maka 1,5 4,5. Ada 3 diserikan 0,5 0,5 1,5. Maka R total ini adalah hambatan keseluruhannya ya. Hambatan keseluruhan adalah hambatan dalam seluruhnya semuanya ditambahkan dengan R atau resistor tadi. Maka 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5. Inilah hambatan seluruhnya. Baik, dari sana berarti V sama dengan GGL sama dengan I dikali R total. Maka I sama dengan GGL per R total. Berarti 4,5 per 2,5, 45 per 25. Sama-sama kita bagi 5, 9 per 5 sama dengan 1,8 ampere. Baik, bagaimana kita memahami contoh 5 ini? Nah, ini juga sudah kompleks dia. Mari kita perhatikan baik-baik. Pada gambar ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 GGL. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hambatan dalam. Ada 2 buah resistor. Kalau ditanyakan sama kita ada berapa banyak hambatan di sini, kita katakan juga ini hambatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lah hambatan. Di antaranya 2 buah resistor dan 7 hambatan dalam. Oke, dengan besarannya katanya ini kita sama-sama GGL 1, besarnya sama dengan 1 volt. Lalu yang ini sama ini namanya GGL 2, sama-sama 2 volt. Lalu ini sama-sama 3 volt. Ya, untuk GGL 3 ya. Lalu hambatan dalamnya untuk R1, R2, R3 adalah 0,5 ohm. Lalu GGL total yang ditanya R total dan I total. Mari kita lihat satu persatu. Oke, nih berarti ini kita serikan lah. Serikan untuk yang ini ya. Oke, berarti 1 ditambah 3 ditambah 1 tambah 2 tambah 3, berarti ini 6. Ini pun 6, ya kan? Berarti gambarnya kan jadi seperti ini. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, 6 volt. Oke, ini dia. Setelah kita satukan ini, yang ini dia. Ini kita serikan juga 6 volt. Di sini masih ada sumber tegangan. Ini hati-hati kita menggunakannya panjang pendeknya karena sangat berpengaruh nanti kepada besar GGL-nya. Oke, ini paralel sama. Oke, jadi tidak masalah. Kita buatlah seperti ini. Jadi rangkaian itu menjadi seperti ini. Pendek, panjang, negatif, positif ya. Ini 6, kan sama-sama yang tadi. Yang tadi pada soal itu berapa untuk GGL 4? Oke, GGL 4. GGL 4 itu 12 volt ini ya. Ini 12 volt. Oke, maka kita buatlah ini 12. Maka untuk mendapatkan GGL totalnya adalah ini kan positif duluan kita jumpa, berarti positif 12. Oke, jalan kemari ini kan positif duluan kan duluan. Nah, pertama kita. Oke, negatif pertama kita temukan 6 sama dengan 6 volt. Itulah ini ya, berarti 12 dikurang 6, ini yang tadi 12, ini 6. Baru R totalnya bagaimana? Sama juga, serikan dulu ini hambatan dalamnya tadi 0,5 0,5 0,5 1,5. Oke,
Oke, 1,5 kita pangkatkanlah kemari. Berarti 1 per RAB sama dengan 1,5 per 1,5, 2 per 1,5. Berarti RAB sama dengan, balikan ya, 1,5 per 2, 0,75. Itu dia hambatan dalamnya. Maka RAB, nah, ini kan tadi RAB, ini kan tadi berapa RAB dari sini? 0,75. Ini bawah 0,5. Berarti tambahkanlah 0,5 ditambah 0,75 sama dengan, oke, itulah total dari hambatan dalam 1,25. Lalu yang berikut untuk menghitung arus listriknya. Oke, dengan persamaan GGL atau tegangan sama dengan I kali R. Berarti I sama dengan GGL total per R. GGL totalnya tadi berapa? 6. Lalu R-nya berapa kita dapatkan? R-nya di sana kita temukan tadi sebesar R hambatan dalam ya, 1,25. Oke, masih ada 2 buah resistor lagi tadi kan, masih seri ini nanti hasilnya kemari. Maka 8 ditambah 4. Maka untuk hambatan totalnya menjadi 13,25. 6 dibagi 13,25 sama dengan 0,45 satuan ampere. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap kita belajar dengan semangat. Kita akan bertemu kembali dalam video berikut dengan topik, nanti kita akan lihat hukum kedua Kirchhoff dan lanjutannya. Terima kasih, salam sehat.